Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la dhidda lillahi wa la nida lillahi wa la walada lillah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu ila yaumin nalqah. Hadirin bapak-bapak, para pinasepuh, ibu-ibu, para remaja, mun aya remaja nanya, remaja kolo tunggul ya. Ya, tema pada kajian pagi menjelang siang di hari Selasa ini adalah tentang zikir, az-zikru. Salah satu penyebab kenapa zikir ini penting untuk dibahas karena orang seringkali ketika menyebut zikir itu maknanya disempitkan hanya untuk mengingat Allah dalam pengertian lisan. Bahkan nyaris muncul perdebatan-perdebatan seputar nah si eta mah zikirna teh 165, nah si eta mah 1000, nah si itu mah 60 genep. Padahal Nabi hanya menyunahkan 33. Itu dari riwayat Siti Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siti Fatimah meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk zikir, dan yang terkoneksi dengan zikir jumlahnya 33. Kalau kita menelusuri Al-Quran, kita akan menemukan di dalam Al-Quran kata zikir dengan berbagai tasripannya. Cek baru dak santri mah, tasrip itu perubahan kata ya. Mun dina jurumiyah mah baheula keur di pasantren ngadapang doroba yadribu dorban, eta tasripanna gitu. Doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, dorban masdar. Itu jumlah kata zikir dengan derivasinya, dengan tasripannya itu ada 268 kali disebutkan Al-Quran. Banyak banget, 268. Nah, yang 268 itu dibagi dua. Satu, kata zikir disebutkan dalam bentuk isim atau kata bendanya. Itu jumlahnya 154, paling banyak ini. Sisanya yang 114 disebutkan dalam bentuk kata kerja atau fi'il. Secara bahasa, zikir itu ingat artinya. Makanya para ulama ahli bahasa, lawan dari zikir itu mereka menyebutkan an-nisyan, pohok, teu inget. Amnesia.
amnesia mun tidagor kada tiang listrik. Amnesia. Ya lebih parahnya itu amnesia. Jadi, lupa. Kalau pikun bisa dimaafkan ya lupanya. Ieu mah bahasa Jerman nama mopohokeun. Itu lawan dari azikru. Ada juga huruf zal, kaf, ro, kan tilu huruf eta teh. Zal, kaf, ro. Itu akarna, akar kata teh bisa juga berarti laki-laki. Zakar, za lain kudal, dal mah bobogaan laki. Dakar bobogaan lalaki eta mah. Zakar lalaki. Nah, itu fatal memang ya kalau kita baca Quran kemudian salah saja spellnya, itu artinya bisa ngaco. Misalnya laisa dakaru kal unsa, bobogaan lalaki teh teu jiga awewe, kan jadi kitu artina teh. Tapi kalau laisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu beda dengan perempuan atau tidak sama dengan perempuan. Jadi da. Tapi biasa nama orang Batawi tarada harare nyebut da teh. Walajina amanu, lajina. Hese teh. Za. Tapi kalau dipelajari insya Allah bisa. Kalaupun tidak bisa, pasti Allah dan Rasulnya memaafkan. Itulah yang disebut dengan unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf itu maksudnya variasi bacaan. Ada beberapa suku di kalangan Arab waktu itu yang terkadang sulit melafalkan Al-Quran mengikuti suku Quraisy, karena Al-Quran itu dominan menggunakan bahasa fasih ya. Dan bahasa fasih itu ada di Quraisy ya, suku Quraisy. Nah ini juga berimbas ke bangsa di luar Arab ya. Kalau tidak bisa ya tong dipaksakan ya kan. Nepika moal bisa moal daek maca Quran ge da teu akur jeung nu kitu gitu. Baca aja sebisanya. Misalnya orang Jawa, misalnya orang Batak, orang Betawi, misalnya tidak bisa nyebut alamin tapi ngalamin, ya ngalamin aja nggak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, ya nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, tapi ya terlalu lebay lah kalau gitu. Lebay banget ya. Ya orang Jawa mah kan sok ditambahannya, kemudian orang Sunda sok dikurangan. Orang Jawa mah misalnya Bandung jadi Bandung, ya kan. Lamun orang Sunda mah dikurangan. Ember jadi emer, sendal senal. Dikurangan orang Sunda. Jadi orang Jawa mah dileuwihan, orang Sunda. Tapi kalau pada konteks membaca Quran memang tidak bisa seperti lafaz kefasihan orang-orang Arab Quraisy, itu tidak ada persoalan. Itu karena sudah digariskan oleh Rasulullah, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan berbagai variasi bacaan yang ditolerir lah, gitulah maksudnya. Karena angka 7 ini saya pernah menjelaskan dulu ya. Mungkin di sini atau di ruang sana saya lupa ini. Angka 7 itu bagi orang Arab tidak selalu menunjukkan benar-benar angka 7. Ya kan? Sama seperti orang Indonesia juga ya. Angka 7 itu untuk menunjukkan banyak atau saking banyak. Gitu ya. Misalnya sab'a samawat. Sab'a samawat. Langit yang 7 atau 7 langit. Itu tidak dalam pengertian tahap-tahapnya itu ada 7 begitu maksudnya. Itu saking luasnya, saking banyaknya cakrawala yang ada di jagat
di isi langit itu. Seperti di kita lah misalnya, aduh benar-benar nih pusing 7 keliling misalnya. Pusing 7 keliling kan lain kukurilingan 7 kali ya kan. Ya, atau seperti misalnya dalam bahasa lain, pencuri itu lari langkah 1000 misalnya, kan tadi hitung 1000 langkah ya kan. Seperti itu. Jadi seringkali di tiap-tiap bahasa ada ungkapan-ungkapan yang tidak menunjukkan bahasa yang sesungguhnya gitu. Seperti sab'atu ahruf, 7 huruf itu maksudnya banyak variasi bacaan yang diperbolehkan oleh Rasulullah jika bacaan aslinya tidak bisa. Itu pada kasus Umar bin Khattab sama Hisham ya. Ini populer ini di beberapa literatur. Hisham ini baca surat Al-Furqan dia. Ya kan? Di belakangnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia kan sahau kedua gaplok ya. Dia itu kalau berperang, bertempur itu lima musuh itu langsung tewas itu dengan pedangnya karena kekuatan tenaganya. Ngan hiji Umar bin Khattab teh sieun teh ku pamajikan. Sieun ku pamajikan Umar bin Khattab. Takut sama istri dia. Jadi ada sahabat-sahabat yang ngeluh karena sering dimarahin istrinya, ya kan? Nah, salah satunya ada sahabat yang memberanikan diri ingin curhat ke Umar bin Khattab ketika Umar jadi khalifah. Sampai di teras rumahnya terdengar Umar bin Khattab sedang dimarahi istrinya. Sahabat itu nggak jadi, dia pulang lagi. Dalam bahasa Belanda nama tong boroning sim kuring geningan khalifah ge dicarekan ku pamajikan anak gitunya. Jadi ayah sejarahna memang banyak wayahna bae eta. Lamun bapak-bapak dicarekan ku pamajikan tu zaman Umar bin Khattab tiba heula naga aya gitu. Oke, kita lanjut. Ya selingan aja supaya tidak ngantuk lah ya. Supaya tidak ngantuk, saya ngomongnya kemana-mana ini, nggak apa-apa lah. Oke, jadi dalam Al-Quran kata zikr ini ternyata disebutkan banyak. Nah, kalau Al-Quran menyebutkan banyak, menurut para ulama tafsir itu menunjukkan bahwa hal itu penting gitu ya. Jadi semakin banyak Quran menyebutkan, semakin penting apa yang disebutkan itu gitu. Saya ulangi, jumlahnya ada 268, dalam bentuk kata benda ada 154, dan dalam bentuk kata kerja ada 114. Nah, kita identifikasi dulu kata zikir itu. Di dalam Al-Quran jumlahnya segitu. Oke, untuk tidak menjadikan pikiran kita sempit terhadap kata zikir yang berarti ngagelegerkeun kalimat la ilaha illallah hungkul gitu. Bahkan bari guda-gideg kan? Bahkan dalam posisi ekstase itu posisi pana ya, posisi yang di bawah alam sadar. Kadang-kadang zikir itu tidak disadari gudag-gideg teh nyaho-nyaho geus dicicaheum misalnya gitu ya. Saking husunya. Saya pernah menyaksikan beberapa kasus itu ya. Ada santri-santri di tarekat Rifaiyah itu mereka zikir dengan sangat khusyuk, dan dia tidak sadar bahwa tubuhnya mengangkang, berada di udara. Itu ada itu. Ya, berada di udara, dan dia tidak sadar. Ketika dia ngeh, dia jatuh dia. Saya melihat kasus-kasus seperti itu, dan itu tidak aneh bagi Allah. Oke, kita lihat dulu di dalam Al-Quran. Saya mengumpulkan ada sekitar 16 makna kata zikir di dalam Al-Quran itu ya. Nanti kita akan masuk zikir lisan secara panjang lebar ya. Tapi kita sebutkan dulu macam-macam makna zikir di dalam Al-Quran.
Yang pertama, zikir di dalam Al-Quran itu memiliki makna zikrul lisan, zikir dengan lisan, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikrul lisan. Ada yang zikirnya Allah, 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 Allah. Itu tarekat rifai biasanya yang seperti itu. Ada yang zikirnya malah hu, 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 ya. Itu huwa sebetulnya yang disingkat menjadi hu, gitu ya. Itu zikrul lisan. Kita lihat misalnya di surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fazkurullaha. Jika Anda selesai melaksanakan salat, menunaikan salat, fazkurullaha, maka zikirlah dengan lisan. Qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, atau berbaring, ya kan? Nah ini muncul, kalau sambil berlari boleh nggak, ya kan? Kan di sini hanya qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ah, ini style bahasa Arab juga, ini kita harus perhatikan ini. Yang dimaksud dengan qiyama wa qu'uda wa ala junubihim itu dalam berbagai gerakan, dalam berbagai aktivitas, maksudnya begitu. Seperti kita menemukan misalnya di dalam Al-Qur'an, wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan, pada waktu pagi, wa asila, dan petang. Berarti berang jeung penting teka bawah ya. Itu maksudnya siang malam gitu. Bukrata wasila itu sepanjang waktu. Itu style atau gaya bahasa Arab seperti itu. Jadi kita harus memahaminya. Jangan ada pemahaman bukrata wasila itu kanu dititah ku Allah lagi esuk jeung sore. Da beurang mah teu dititah, tasbih teh gitu. Itu jangan seperti itu ya. Bukrata wasila itu maksudnya setiap saat gitu. Itu stilistika bahasa Arab seperti itu. Yang kedua, zikir di dalam Al-Quran itu memiliki makna al-ibrah wal izzah. Ibrah, ibrah ini petunjuk, pitutur lah ya, petunjuk dari satu kejadian tertentu, itu ibrah. Misalnya kita lihat di surat Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, itu dzikra di situ itu artinya mau'izah, ya kan? Nasihat, pitutur, petunjuk, ya kan? Ibrah. Wa dzakir, wazakir, berilah petunjuk atau nasihat, ya kan? Fa inna dzikra, karena sesungguhnya nasihat itu, petunjuk itu, bimbingan itu, ya kan, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat terhadap orang-orang mukmin. Nah, kalau zikir diartikan hanya yang tadi itu, hanya zikir lisan, maka ayat-ayat ini tidak memiliki makna apapun, tidak bisa dimaknai. Makanya para ulama ahli tafsir memberi beberapa makna terhadap zikir sesuai dengan siyakul kalamnya, sesuai dengan konteksnya dalam bahasa mahasiswa nama. Gitu ya. Oke, yang ketiga, tadzakkur, zikir yang berarti tadzakkur. Tadzakkur itu mengingat-ingat. Tadzakkur, mengingat-ingat. Misalnya di surat Ali Imran ayat 135. Ini saya kira populer ini ayatnya ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan
au zalamu anfusahum dzakarullaha, mengingat-ingat Allah, dzakarullaha, tadzakkur. Jadi walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang ketika mereka telah melakukan perbuatan buruk, au zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullaha, kemudian mereka mengingat Allah, ya kan? Tadzakkur, eling dalam bahasa Sunda malah tadzakkur, eling ke Allah. Tadzakkur, at-tadzakkur, tadzakkara ya tadzakkaru tadzakkuran, tadzakkur. Nah, itu tasrifannya seperti itu ya. Ya sekalian aja lah, seetik memahami ilmu tasrif. Oke, yang keempat, di dalam Al-Quran zikir itu ada yang diartikan ta'at, at-ta'ah, ketaatan. Misalnya fazkuruni azkurukum, fazkuruni, taatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku akan memberi pahala kepada kalian semua. Washkuruli wala takfurun, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Nah, ini sekalian juga memberi pemahaman bahwa kufur itu ada yang lawannya syukur. Karenanya nanti kufur itu ada kufur akidah, ada kufur syariah, ya. Ada kufur akidah, ada kufur syariah. Kufur akidah tidak dimaafkan, tidak percaya pada Allah, ya kan, ragu ayana Gusti Allah, itu kufur akidah. Kalau kufur syariah, kufur akhlaki sifatnya, dia kufur percaya dia kepada Allah, tapi dalam beberapa hal dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu syukur yang lawannya kufur. Itu. Waalaikumsalam. Nah, orang yang tidak syukur di dalam Al-Quran disebut dengan kufur. Nah, kufur di sini itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia tetap Islam, tapi dia berdosa karena tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah atau tidak menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Oke, kemudian di dalam Al-Quran zikir itu ada yang diartikan dengan Al-Quran, ya kan? Baru dak nih saku urang diajaran. Ada berapa nama-nama Al-Quran, ya kan? Nah, di antaranya az-zikru. Jadi az-zikru itu salah satu nama Al-Quran, ya kan? Misalnya di surat Al-An'am ayat 50. Al-An'am ayat 50, wa hadza dzikrun mubarak. Hadza dzikrun mubarak. Ini adalah Al-Qur'an yang diberkahi. Dzikrun mubarak anzalnahu. Nah, itu alasannya kenapa zikir di sini diartikan Al-Qur'an, karena ada di ujungnya kalimat anzalnahu. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Inilah Al-Quran yang disebut dengan az-zikr, diberkahi, anzalnahu, yang telah kami turunkan. Nah, itu ya. Atau yang lebih populernya inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kata zikir di situ artinya Al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, yakni Al-Quran. Ini luar biasa ini, coba kita perhatikan. Inna itu, na itu berarti nahnu kan? Ditambah lagi nahnu. Inna nahnu. Nah, biasanya kalau Al-Quran menggunakan pola seperti itu,
itu yang diajak bicaranya orang-orang yang ragu atau orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini pelajaran ulumul Qur'annya. Kalau di dalam Al-Quran ada kata yang diberi tambahan penguat, dalam bahasa Arab disebut taukid, maka Quran tengah berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang ragu, atau dengan sumpah misalnya. Itu yang dihadapi Quran, itu orang-orang yang ragu, termasuk pernyataan ini, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami benar-benar, gitu maksudnya, sesungguhnya kami benar-benar banget, ya kan, telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaganya, gitu ya. Nah, berarti ada orang yang ragu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ada yang ragu bahwa Al-Quran itu tetap terjaga sepanjang zaman, gitu. Nah, itu sehingga perlu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambahkan penguat. Inna itu inna itu kan ada tasjidnya di situ, Bu. Inna asalnya inana, sesungguhnya kami, ditambah lagi dengan nahnu, ya kan? Itu benar-benar double apa penguatan, gitu ya, double penguatan. Oke, berikutnya di dalam Al-Quran kata zikir itu ada yang dimaknai dengan al-hifz, penjagaan atau penghafalan, penjagaan atau penghafalan. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 63, khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru, khudhu, ambillah ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian, wazkuru, dan ingatlah, hafalah, ya kan, gitu maksudnya. Oke, kita karena masih banyak ini bahasannya. Yang ketujuh, zikir di dalam Al-Quran itu ada yang artinya asyaraf, kemuliaan, syaraf. Misalnya syaraf, shin, ro, fa, syarifah, misalnya kita sering dengar syarifah. Syarifah itu kemuliaan. Misalnya kita mendengar Madinah, Al-Madinah Al-Musyrifah atau Al-Madinah Al-Musyarrafah, Madinah yang dimuliakan. Makkah Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Madinah Musyarrafah, gitu ya, musyarraf, yang di, itu menggunakan isim maf'ul, ya. Misalnya kita menemukan di surat Az-Zukhruf ayat 44, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Wa innahu, Al-Quran itu, la dzikrun laka, menjadi kemuliaan, la dzikrun laka, menjadi kemuliaan bagi engkau wahai Rasulullah, wa liqaumika, dan bagi kaummu. Jadi Al-Quran ini menjadi penyebab Rasulullah dan kaumnya mulia, gitu ya. Ya tentu yang mengikuti Quran, ya. Kalau tidak yang mengikuti Quran, ya tidak mulia. Karena yang dimaksud kaumika ini menurut para ulama ahli tafsir ini maksudnya suku Quraisy, ya. Nah, di suku Quraisy itu kan ada banyak abu di situ yang membangkang, ya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu dan abu-abu yang lainnya, ya. Ya kecuali ya sahabat Rasulullah, ya. Abu Bakar misalnya itu tidak termasuk itu. Abu Bakar itu mertua Rasulullah, sahabat Rasulullah, ya. Kemudian nomor 8, zikir di dalam Al-Quran itu memiliki makna al-khobar, berita, informasi.
ya kan? Berita atau informasi, khobar. Misalnya kita menemukan di surat Al-Kahfi ayat 83 ya. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan sa'atlu alaikum, aku akan bacakan alaikum kepada kalian dzikra, kisah, berita, informasi tentang masa lalu, ya kan? Yakni informasi tentang Ashabul Kahfi. Itu khobar ya. Khobar, berita, kabar. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia, khobar itu jadi kabar. Surat kabar, ya kan? Surat khobar asalnya. Berita. Kemudian yang nomor 9, zikir di dalam Al-Quran itu ada juga yang diartikan syariat Allah, syara'ullahi, syariat Allah. Misalnya kita menemukan di surat Toha ayat 124, Toha 124. Toha 124. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, ini populer hadis ini. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari syariatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menemukan kehidupan yang kaditu gawir kadia gawir, kaditu jungkrang kadia jungkrang, hese rupak herin. Itu ma'isyatan dhanka, itu kehidupan yang serba susah gitu ya. Nah, ini bisa sebaliknya. Nah, barang siapa yang hidupnya mengingatku, ya kan, yang hidupnya mengikuti ajaranku, maka dia akan hidup lapang gitu ya. Itu kebalikannya. Dalam ilmu mantik itu namanya akas ya, kebalikannya. Orang yang tidak mengikuti ajaran Allah sempit, berarti yang mengikuti lapang gitu ya. Mudah sebetulnya memahaminya. Kemudian bahkan ini agak berdebat para ulama, kata zikir juga ada yang artinya azab, siksa atau bencana ya. Seperti yang kita temukan di surat Az-Zukhruf ayat 5. Tapi ini sebagian ulama saja, karena sebagian besarnya menyebutkan tidak seperti itu ya. Misalnya afanadribu ankumuz zikra, sugan Gusti Allah mun bahasa rada kasar ya, sugan maraneh mah kudu dibere siksa ya. Apa nadribu alaikumuz zikra gitu ya. Oke, tapi ada yang tidak sepakat dengan arti ini. Jadi yang nomor 10 ini banyak ulama yang tidak sepakat, tapi nggak apa-apa lah sebagai pengetahuan kita saja. Kemudian yang nomor 11, zikir di dalam Al-Quran itu ada yang diartikan dengan wahyu ya. Wahyu itu kan tidak mesti Al-Quran, dia bisa Taurat, bisa Zabur ya kan? Bisa Injil, bisa Suhuf, itu wahyu ya. Tapi kalau Quran, salah satu dari wahyu itu maksudnya. Oke, kita akan menemukan di surat As-Saffat ayat 3 ya. Fataliyati dzikra, taliyat, talayatlu, membacakan, az-dzikra, dzikra wahyu ya kan, membacakan, menuturkan, menyebutkan zikir, menyebutkan wahyu. Perlu saya pisahkan dulu, di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu ada kata qoro'a, ada kata tala ya. Qoro'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Itu qoro'a itu membaca, tala juga membaca. Ya, qira'ah. Nah, kalau tala tilawah nantinya. Tala tilawah, qoro'a
Qiraah, ya kan? Qiraatan wa Qur'anan. Jadi Quran itu masdar juga, dia bentukan dari kata qiraah. Ada bedanya. Kalau qiraah itu hanya membaca. Kalau qiraah itu dalam tradisi bahasa Arab ya. Kalau dalam tradisi Quran bisa berbeda. Jadi qiraah itu hanya membaca saja. Kalau tala yatlu tilawatan, kalau tilawah itu membaca dengan menggunakan perenungan. Jadi maca bari mikir, itu tilawah itu. Makanya kalau ada musabaqah tilawatil Quran, perlu dipertanyakan itu. Mestinya musabaqah qiraatil Quran, karena dia hanya membaca, kecuali membaca dengan melakukan perenungan-perenungan, ya kan? Itu bisa tilawah gitu ya. Musabaqah qiraatil Quran, bukan musabaqah tilawatil Quran. Karena para ulama tafsir membedakan antara kata qiraah dengan kata tilawah. Fataliyati dzikra. Oke, As-Saffat ayat 3. Kemudian yang nomor 12-nya, zikir malah ada yang memiliki arti kitab Taurat atau Injil atau ahlul kitab. Misalnya kita menemukan di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri. Menurut para penafsir di kalangan sahabat itu hampir sepakat bahwa yang dimaksud dengan ahla dzikri di situ ahlul kitab, yang memiliki pengetahuan tentang kitab yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat dan Injil, gitu ya. Kemudian yang nomor 13, zikir bisa diartikan juga dengan lauhul mahfuz. Al-lauh al-mahfuz, lauhul mahfuz ya, tempat yang menyimpan berbagai data ya, berbagai data makhluk. Itu dalam bahasa komputer servernya, itu servernya ada di situ. Oke, kemudian seperti yang ada di surat Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Kami sungguh telah menuliskan di dalam kitab Zabur setelah disimpan di Lauhil Mahfuz, az-zikr. Ya, penafsiran para ulama lah ya. Kita juga bisa berbeda ya, selagi ada argumen yang kita bangun. Teu satuju arti eta mah, saya mah hayang ngartikeun kieu, mangga wae. Yang penting ada argumennya, ada dalilnya, alasannya. Yang nomor 14, zikir diartikan al-bayan. Al-bayan itu penjelasan lah ya. Penjelasan, kecuali bayan yang ada dalam ilmu balaghah, itu lain lagi. Bayan dalam ilmu balaghah itu informasi yang tidak digunakan makna hakikatnya. Ada tasbih ya kan, penyerupaan. Umar jika maung, eta tasbih eta mah. Aya isti'aroh misalnya, maung unggul, nah, bisa isti'aroh tuh. Aya nu leumpang ka dieu euy maung, isti'aroh teh mah. Aya kinayah mah bahasa sinir sampir lah mun di urang. Aya majaz mah ngomongkeun ka kaler nu dimaksud ka kidul, ngomongkeun di luhur nu dimaksud di handap, bisa gitu. Was'alil qaryata misalnya majaz tah. Pek tanya kampung. Nanya kampung, mau mungkin kampung bisa ngajawab. Maksudna jalma nu aya di kampung eta. Quran ada tuh was'alil qaryata. Atau misalnya wa nufikha fis-suri. Sangkakala itu telah ditiup. Entah saja ditiupna. Teu acan. Da teu acan kiamatna ge. Berarti nufikha telah ditiup itu akan ditiup gitu ya. Jadi redaksi nate entos maksudna
akan, atau redaksinya sedang maksudnya nanti, atau maksudnya redaksinya sedang maksudnya dulu. Misalnya tentang anak yatim ini pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i, lain nganjurkan poligami ya ke bapak-bapak ya ampura. Ya mekar mere contoh kata yatama. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika Anda khawatir kata Allah untuk tidak bisa berbuat adil menikahi anak yatim. Coba definisi anak yatim apa? Takrifnya, anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggalkan orang tuanya, itu yatim, ya kan? Berarti umurnya belasan ke bawah kan? Ya 11 tepika hanap lah, tepika 1 tahun misalnya gitu. Nah kalau kita artikan yang tadi itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut untuk menikahi anak-anak kecil, iya kan? Yatama kan? Anak-anak kecil yang belum balik, ya pedofilia itu berarti kan. Nah itu yang maksud adalah jika kalian khawatir untuk menikahi wanita-wanita yang dulunya yatim, gitu maksudnya. Dipakai itu baru kita paham. Jadi bukan menikahi anak yatim yang belum balik, karena yatim itu kan takrifnya, pengertiannya anak-anak kecil yang ditinggalkan orang tuanya. Nah kalau ayat tadi itu diartikan saboh cetrakna, ya kan, maka kita akan memahami boleh menikahi anak-anak kecil yang belum balik, ya kan, seperti itu. Jika kalian khawatir menikahi menikahi wanita yang dulunya gitu, yang dulunya anak yatim, pakai dulunya gitu ya. Oke, ini zikir diartikan bayan ini itu sod. Ayat berapa itu? Ayat 1 ya. Wal Qur'ani dzikri. Oke, kemudian zikir itu ada yang diartikan dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Misalnya di surat An-Nur ayat 37. Ya agak panas ya. Surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya kan? Jadi jangan diganggu oleh perdagangan atau jual beli untuk tidak melakukan salat 5 waktu. An zikrillah. Nah zikrillah itu salat 5 waktu untuk mengingat Allah. Jadi penekanan maknanya itu ada pada salat. Atau kita misalnya menemukan di surat Toha ya, kita menemukan di surat Toha ayat 14 untuk menyandingkan kata sholat dengan kata zikir. Kata sholat dengan kata zikir ini untuk menjelaskan bahwa ada zikir yang diartikan sholat, gitu ya. Tapi di Toha ayat 14 ini tidak, di Toha ayat 14 ini tidak diartikan bahwa zikir ini sholat, karena sholat sudah disebutkan di Toha itu. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aqimis salata lidzikri. Nah zikir di sini artinya ingat, tapi maksudnya digandengkan dengan kata sholat. Nanti ada kata sholat yang diganti dengan kata zikir yang artinya sholat juga, gitu ya. Nah ini juga pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Saya lupa apa di kuliah duha atau di sini atau di mana. Ada orang yang gegabah
menyimpulkan bahwa karena tujuan dari sholat itu ingat, ya kan, maka kalau ingat nggak usah sholat lagi. Nah, kan ngaco itu ya. Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan sholatnya ingat ka Gusti Allah. Lamun ingat ka Gusti Allah nggak kudu sholat. Kan itu aneh kan? Saliwat juga bener eta. Tapi eta nu ngomong gitu eta pinter kabalinger eta. Ya pinter kabalinger. Nah, dulu saya pernah mencontohkan ini kalau bertemu dengan orang-orang semacam itu jangan menggunakan dalil. Al-Quran, As-Sunnah capek dengan orang-orang seperti itu ya. Kita pakai dalil goler. Dalil goler ya. Tujuan sholat itu mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah nggak usah sholat, karena kan ingat, ya kan? Itu dalil goler. Nah, yang paling ingat sama Allah siapa? Rasulullah, ya kan? Rasul itu orang yang paling ingat sama Allah, paling dekat sama Allah, takarub sama Allah. Tidak ada sedetik pun dia tidak mengingat Allah. Tapi sholat, dia tidak pernah meninggalkan sholat, ya kan? Jadi keliru banget itu orang yang mengatakan kalau ingat nggak usah sholat. Nabi sholat kok, padahal ingatannya itu lebih kuat dari kita. Dia tidak pernah sedetik pun tidak mengingat Allah. Jadi gugur itu pernyataan-pernyataan orang seperti itu. Oke, yang terakhir kata zikir itu artinya kalau tadi sholat 5 waktu, kalau sekarang artinya sholat tertentu, gitu kan? Sholat 5 waktu, kalau sekarang sholat tertentu, misalnya sholat Jumat. Itu kita menemukan di surat Al-Jum'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, zikrillah di situ maksudnya sholat Jumat. Sholat Jumat untuk mengingat Allah. Tetap itunya kata kunci dari zikir itu mengingat Allah tetap ya. Tapi maksudnya penekanan maknanya zikrillah itu di situ adalah sholatul Jum'ah. Ini banyak disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya kita tinggal merujuk saja misalnya ke tafsir At-Tabari. Nama tafsirnya Jami'ul Bayan li Ta'wili Ayil Quran, atau tafsir Ibnu Katsir ya, atau tafsir Durul Mansur, atau tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Banyak lah ya kalau kita mau memperdalam, memperluas kajian ini. Oke, supaya kita bergairah ini untuk berzikir kepada Allah, kita akan mengutip satu hadis dari Imam At-Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi tentang kedahsyatan dari zikir dalam pengertian zikir lisan. Yang ini baru mulai kita masuk ke zikir lisan ya. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda ketika begini, sabdanya begini, kita coba singkatlah supaya enak. Ada sekumpulan malaikat, segerombolan malaikat ya, tapi kalau gerombol cenderung jelek ya. Sekumpulan malaikat yang kerjaannya itu wisata, jalan-jalan, ngabring, jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bukan, dalam bahasa Belanda nama bukan tamuh laku gitu ya, bukan nggak ada tujuan. Dia mereka mencari orang-orang yang tengah berzikir, didatengin tuh artinya malaikatnya banyak banget, bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran ya. Ini malaikat yang kerjaannya mencari orang-orang yang sedang zikir. Itu. Kemudian setelah ditemukan orang-orang yang zikir itu, mereka tutup ya kan, mereka naungi dengan sayap-sayap mereka, sehingga sayap-sayap itu dibahasakan oleh
Rasulullah itu menutupi jagat raya gitu ya, sampai menjulang ke langit-langit gitu, saking lebarnya mungkin. Kemudian para malaikat itu mengajukan pertanyaan ya, kepada orang-orang yang zikir itu, tentu setelah zikirnya selesai ya. Harayang naon atuh cep, itu berarti cing harayang naon lah gitu, keur kahirupan dunia jeung akhirat kan. Nah kemudian itu dipantau ya, pasti dipantau oleh Allah ya. Terus nanya ke malaikat itu, wahai para malaikatku, ini bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini pertanyaan untuk pertanyaan untuk memberikan jawaban supaya orang faham, maksudnya gitu ya. Seperti begini, guru nanya ke murid, jang, ayo 2 tambah 2 teh sabaraha, ya kan? Ya. Nah, itu tidak berarti bahwa guru itu tidak tahu, maksudnya begitu ya. Cing cep, 3 kali 3 teh sabaraha misalnya gitu ya. Itu bukan berarti gurunya bodoh, ya kan? Lamun dijawabna ku si Udin mah pasti rugi cenah Udin mah sakola teh. Nah, guruna bodoh. Nah, nanyakeun keneh ka Udin, ya kan? Itu tidak berarti begitu ya. Jadi ketika Allah bertanya itu, Allah Maha tahu, kita yakini bahwa Allah itu Maha tahu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku wahai para malaikat? Mas poku kerdikir banyak. Ya hanya untuk memberi jawaban supaya jawabannya jelas dari pertanyaan itu, maksudnya gitu ya. Kata para malaikat, yang mereka baca itu subhanallah. Zikir juga subhanallah kan, mengingat Allah kan, mengingat kesucian Allah. Terus apalagi kata Allah itu, walhamdulillah. Terus apalagi, wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kan? Oh gitu ya, kalau bahasa kita ya pasti tidak begitulah ya, ini supaya enak aja dialognya. Terus kata Allah, apa mereka melihatku? Kata malaikat yang kalau bahasa milenialnya, ya enggak lah gitu ya. Enggak ya Rob, enggak melihatmu, ya kan? Terus kata Allah, bagaimana seandainya kalau mereka melihat, benar-benar melihatku? Ibadah mereka seperti apa? Ya pasti mereka lebih hebat ibadahnya gitu ya. Cacak teu ningali oge gitu maksudnya. Ibadahnya sudah segitu dahsyatnya. Oke. Terus kata Allah, terus apa yang mereka inginkan sih? Ini lagi-lagi bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Apa yang mereka mau? Kata malaikat, kata para malaikat, sorgamu ya Allah. Mereka meminta sorgamu. Letik cegus Allah tuh gitu batu, ya kan? Oke. Apa mereka melihatnya? Apa mereka melihat sorga itu sehingga mereka menginginkan sorga? Ya enggak lah, gitu kan? Enggak lihat sorga. Terus gimana kalau mereka melihat surga yang segitu indahnya? Gimana ibadah mereka? Wah, itu tambah hebat ya Allah gitu. Itu jawaban, kira-kira malaikat begitulah jawabannya. Supaya enak aja dialognya, tidak seperti itu sebetulnya. Terus mereka minta apa lagi, kata Allah kepada para malaikat? Mereka minta dijauhkan dari neraka. Terus apa mereka tahu? Apa mereka melihat nerakanya? Enggak lah, kata para malaikat itu. Terus gimana kalau mereka melihat kengerian neraka itu, kan? Ya pasti mereka semakin takut dan semakin banyak beribadah kepadamu. Kata Allah, ya oke lah kalau begitu begini aja, kata Allah. Kamu nih para malaikat, nih saksinya, dengerin, kata Allah gitu ya. Bahasa Betawinya begitu, pasti tidak begitu karena bahasa Arab kan. Dengerin nih, aku telah mengampuni mereka. Wah dahsyat ini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan membaca begitu Allah telah mengampuni kita.
Dan kalau kita baca beberapa kisah Rasulullah ketika Mi'raj, itu Rasulullah dipertontonkan, diajak oleh malaikat Jibril ke surganya Allah. Ada bangunan yang telah dibangun, yang sedang dibangun oleh para malaikat. Ya, tapi jangan mencitrakan di otak kita, wah tukang ngaduk, no, tukang nembok, jangan begitulah ya. Ya pasti ya, tring 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 jika Aladin gitu ya. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini istana buat siapa ini? Ya kan? Ya kepo lah ya. Ini istana buat siapa? Kata malaikat Jibril, ini istana menurut informasi dari Allah akan diperuntukkan bagi orang yang merutinkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Luar biasa ya. Itu jangan berhenti kita baca itu ya. Kalau berhenti nanti ada yang nggak dikerjakan oleh para malaikat ya. Si ibu ya maya maca subhanallah walhamdulillah na tetamat ya angges ya. Wesena teu angges ge. Jadi itu ya nggak begitulah ya maksudnya. Ya atau misalnya megah banget, tidak terlalu megah, mungkin begitulah ya. Kira-kira begitu. Terus penasaran nih malaikat nih, ada malaikat yang ya bahasa kitanya kalau di sekolah ngacungin tangan gitu. Sebentar ya Rob, aneh nih nggak terlalu setuju nih. Kenapa? Kata Allah, gini, ini di ruangan ini ada orang yang tidak zikir. Dia hanya duduk aja, nggak zikir dia. Karena ada keperluan tertentu, misalnya rek mangihan bapak dan nuker zikir gitu, nyopo bubur pak si matu nyeri beteng misalnya gitu ya, itu dia tidak ikut zikir dia. Kata Allah, semuanya aneh ampuni ya kan, yang zikir, yang kagak zikir, yang duduk doang aneh ampuni kata Allah. Luar biasa ya. Nah itu yang disebut dengan majlisun mubarakun ya kan, majlis yang diberkahi. Jadi terbawa sama orang yang zikir, bahkan orang yang tidak zikir sekalipun, tapi berada di ruangan itu. Ini luar biasa ini. Ya Rabb. Ini redaksinya, mereka adalah orang-orang yang duduk, teman duduk, mereka tidak akan celaka. Jadi orang yang duduk, teman duduk, maturan diuk, maturan zikir tapi terzikir, mereka diponis sama Allah tidak akan celaka. Nah ini salah satu dari kedahsyatan zikrullah. Jangan sekali-kali, jangan memperdebatkan berapa jumlah zikir dan bagaimana cara berzikir. Jangan sekali-kali, karena itu tidak akan tuntas. Setiap orang memiliki argumen masing-masing, alasan masing-masing, dalil masing-masing, seperti yang kita temukan di berbagai tarikat yang ada di dunia Islam ini. Misalnya kita menemukan tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah, kita menemukan tarikat Qadiriyah, kita menemukan tarikat Sazaliyah, kita menemukan tarikat Rifaiyah, Tijaniyah, Satariyah dan seterusnya. Bahkan kita sering juga baca ya salawat yang sebetulnya itu menjadi hak para murid orang-orang Tijani. Misalnya coba bacaan apa itu? Alhamdulillahil Fatihi lima uglika, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu salawat yang diformulasi oleh tarikat Tijani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu panjang ya salawatnya, tapi kita pakai juga, tidak masalah ya, tidak masalah ya salawat ya. Ada yang 165 zikirnya la ilaha illallahnya, ada yang 66, ada yang 1000, ada yang 3000, macam-macam ya. Lamun kuat mangga bae 3.000 ge, 10.000 ge dar bae kuat ya kan. Tapi yang harus kita perhatikan itu bukan itunya, dawamnya, istiqomahnya ya kan.
3 kali sehari seumur hidup, hebat itu. 33 kali sehari seumur hidup, hebat itu. 5.000 kali sapoe saumur hidup tepapangih deui. Itu nggak bagus itu. Nggak bagus itu. Iya, istiqomah itu kata Rasulullah perbuatan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Itu ada hadisnya itu. Karenanya istiqomah itu mahal. Ada sahabat yang nanya, dia itu mencela gitu ya, mencela itu zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh sholat, zuhur enggak. Itu salat dawud. Ya. Itu mencela begitu ya, bukan mencela maksudnya selang-selang ya. Selang-selang, lain selang-seling mah edan. Selang-seling mah kieu tah. Selang-selang. Itu kade bahasa Sunda orang kudu bener ya. Aduh, wayahna we di selang-seling mah kieu. Di selang-selang. Selang-selang. Belang betong. Kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil khair." Ya Allah, beritahu aku tentang kebaikan atau tentang sesuatu yang lebih baik. Kata Rasulullah, ucapkan oleh kamu amantu billah sumastaqim, berimanlah engkau kepada Allah, kemudian beristiqomahlah dalam keimanan itu. Itu bagi orang yang mencela begitu, yang belum betong gitu ya. Beda lagi kalau pertanyaan sahabatnya, yang sahabatnya memiliki watak yang beda lagi. Iya mah tukang ngabohong ya. Beda deh jawaban Rasul mah. Gitu. Maka luar biasa nih, hebat Rasul kita ini. Ada orang yang suka berdusta ini. Datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni anil khair." Ya Rasul, kasih tahu aku amalan apa yang paling baik. Kata Rasul, la takdzib. Jangan berbohong. Jangan berbohong aja ya. Iya, kata Rasul. Walau syaraka, walaupun mencuri. Iya, kata Rasul. Walau zana, walaupun berzina. Iya, kata Rasul. Walau syaribal khamr, walaupun minum arak. Iya, kata Rasul. Ini dalam, jangan ditelan begitu saja. Berarti asal ulang bohong, berarti migawe nu lain menang. Enggak begitu. Karena orang yang tidak berbohong itu pasti dia tidak akan berzina. Ya kan? Karena dia sudah berjanji sama Allah, "Ya Allah, aku akan ikuti perintahmu. Aku akan jauhi laranganmu." Terus dia mengikuti yang dilarang oleh Allah. Kan dia berbohong berarti. "Ya Allah, engkau katakan bahwa mencuri itu tidak boleh." Terus dia mencuri, kan berbohong. Itu maksudnya gitu ya. Jadi itu penanaman pertama pada sahabat itu, jangan berbohong. Nanti manehna mikir kayak, geuning nu dimaksud Nabi ulah berbohong teh totalna gitu mas, begitu ya. Kan harus bertahap ya. Bertahap. Orang yang di dunia pendidikan itu paham bahwa ilmu itu harus dilakukan secara bertahap, ya kan? Jalma tukang minum arak, sapoe sagentong misalnya. Itu jangan lantas berhenti kamu. Itu bisa mati itu, karena dia kecanduan. Cobalah tina sagentong misalnya, sok coba ayeuna nama saemer heula lah. Ya kan? Geus saemer ke sagayung. Sagayung sagelas eureun. Itu bertahap. Dan itu kan proses pengharaman arak itu kan begitu. Proses pengharaman arak itu bertahap dia. Wala taqrabus salat wa antum sukara. Itu arak waktu itu belum diharamkan itu. Jangan minum arak kalau kamu mau sholat. La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan minum arak kalau kamu mau sholat. Artinya di luar sholat masih boleh. Terus naik lagi, levelnya ditaikin nih, ya kan? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ingat, arak itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kakak mikir para sahabat waktu itu. Iya ya, berarti berhenti lebih baik daripada melanjutkan. Setelah iman mereka kuat, baru
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baru itu mutlak haram. Nah itu juga dalam dunia pendidikan sering dipakai sebagai metode untuk melakukan penyadaran pada orang-orang yang akut ya, yang berat gitu, seperti pada kasus peminum arak atau pecandu narkoba, ya kan? Lupa saya surat apa ya? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Saya sering lupa ya menghafal nama suratnya itu. Ya. Nah itu lupa itu lawan dari ingat. Jadi lawan dari zikir. Zikir lawannya nisyan. Ya, nisyan itu watak manusia ya. Jadi mahalul khata wa nisyan. Tambah keur ngajelaskeun we bahwa pohon teh menang gitu sebenarnya mah gula sih. Ajengan masih aya waktu? Aya. Al-Maidah ayat 90. Oke. Nah itu informasi singkat yang saya temukan sejumlah makna zikir di dalam Al-Quran itu. Tetapi muaranya kata zikir itu memang zikrul lisan. Muaranya ya, kebanyakannya zikir lisan. Jadi kalau orang menyebut kata zikir, mengingat, maka seringkali dicitrakan di otaknya itu menyebutkan kata-kata tertentu. Misalnya yang tadi itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan? Atau misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, boleh ditambah. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau hanya menyebut alhamdulillah saja, boleh, asal ingat sama Allah. Kalimatnya apa, redaksinya apa, bebas gitu ya. Nah terakhir kita coba bagi supaya tidak terlalu rumit memahami zikir yang sekian banyak itu, yang 268 itu. Kita coba kutip apa yang disebut oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ya, bahwa zikir itu dibagi 4. 1 zikir lisan, 2 zikir anggota badan, 3 zikir pikiran, 4 zikir rasa hati. Itu 4 ya. Lisan, jawarih anggota badan, kemudian al-fikr pemikiran, kemudian al-qalb zikrul qalbi, zikrul fikri, zikrul jawarih, zikrul lisan. Zikrul lisan, zikrul jawarih, yang dizikir mengingat Allah, yang diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan kita. Ingat sih ingat nama ngan teu diamalkeun eta kakarak zikir lisan. Ya kan? Jika ABG bogoh ka bogohna, ya kan? Atuh pangmelikeun lipstik yang pelpet aja. Pelpet mate ya 1,3 juta itu harganya. Yang suka dipakai si siapa, Syahrini. Ya. Ya, orang mah Purbasari lah. Atau Wardah gitu ya. Jangan pelpet lah terlalu mahal. Ada yang harganya ada yang sampai harganya 172 juta itu. 172 juta itu.
Tapi yang mahal kotaknya doang, kotaknya. Dia kotaknya dari berlian. Tapi cek kabogohna teh ya nantilah bari teh dipangmelikeun. Nah itu baru lisan, belum sampai ke jawari. Cek Gusti Allah teh, "Jang, iman ka kami, mohon iman Gusti," misalnya gitu ya. Kemudian dia mengatakan antu'mina billah atau amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Cek Gusti Allah teh cing atuh salat. Henteu salatna teh. Teh kakarak lisan. Gitu ya. Can nepi ka dieu, can nepi kana amalan. Nah, makanya zikir itu kata Prof. Quraisy Shihab itu harus muncul 4 hal. Pertama lisan, digelegerkeun ku lisan, mun nepi ka ngakorolong teh kitu nya. La ilaha illallah. Da asa tenggeunaheun lamun ieu teh gerak teh. Padahal sebetulnya tidak mesti gerak kan? Tidak mesti sebetulnya. La ilaha illallah bisa aja. La nepi ka aya nu pingsan teh. Ya kan? Kemudian dari lisan itu dia masuk ke sini. Masuk. La ilallah. Kemudian ke sini, naik ke pikiran, kemudian digerakkan, dibuktikan dengan amalan-amalan itu, gitu ya. Saya lamun teu ka dieu, makanya di tarekat, maaf ya, saya tidak sedang mengajarkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini sebagai contoh saja. Makanya di tarekat Qadiriyah itu zikirnya Qadiriyah Naqsabandiyah itu naik dia dari sini, dari sini. La ilaha illallah, gitu ya. Itu supaya menangkap pikiran kita, hati kita, totalitas jagat raya ini hanya milik Allah, gitu ya. Tidak sedang mengajari tarekat itu ya. Ya bebas-bebas saja lah. Ini sebagai pengetahuan bahwa nanti ada kelanjutannya untuk lebih memperdalam ya silakan. Gitu ya. Itu 3 kali itu, 3 kali. Ada yang mengartikan bahwa zikirnya itu dari pusat bumi sampai ke aras. Jadi penarikan dari pusat bumi, la ilaha illallah, masyrik maghrib. Itu totalitas jagat raya itu lillah, gitu ya. Gitu maksudnya. Biasanya di tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah disebut sebanyak 3 kali, kemudian 165. Ya kan? Nah itu ada alasannya. Kenapa 165, kenapa 66, tadi itu semuanya ada alasannya. Makanya kalau memperdebatkan ini, tapi kebelut buluan orang jangan, ya kan? Tapi kagauk hidung jadi bodas, ya kan? Ma balik dia jadi parawan, itu mual anges. Karena punya alasan masing-masing. Misalnya, kenapa tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah zikirnya 165? Mereka menghitung huruf yang ada di kalimat la ilaha illallah itu jumlahnya 165. Coba kita hitung dengan menggunakan alfabetis Arab ya, yang sering digunakan dalam ilmu falak. A, ba, ja, dun, ha, wa, zun, ha, to, ya, kun, la, munun, sa, pasun, korosun, tasahudun, dodogun. Ini kalau yang pernah mengkaji ilmu palak, ngitung ilmu palak, ya kan, hari ini subuh jatuhnya jam berapa, lebih berapa, itu di ilmu palak itu. Yang rame ilmu palak itu yang kepake kalau mau Ramadan aja kan, atau mau lebaran itu paling rame itu. Padahal ilmu palak itu untuk sehari-hari. Nah kita hitung pakai itu. Misalnya alif 1, ba 2, jim 3 dan seterusnya. Kita hitung la ilaha illallah. Lam itu 30. A, ba, ja, dun, ha, wa, zun, ha, to, ya, kun, la. Itu 30. Jadi 10, 20, 30. 30 la, 30 alif 10. Coba hitung. 30 plus 10. Ilaha alifnya 1, lamnya 30, hanya 5 itu. Tadi 30 plus 1, sekarang ilaha alifnya 1, lamnya 30, hanya 5. Berarti 36 ya. Illa alifnya 1, lamnya 30, alifnya 1. 1 30 1 plus 30 plus 1. Allahu 66.
Alifnya 1, lamnya ada 2, 30 plus H-nya 5. 1 plus 30 plus 30 plus 5 H. Itu pasti 165. Itu ya. Nah, salah satu alasannya kenapa mereka berzikirnya 165 itu merujuk pada jumlah huruf kalimat la ilaha illallah itu 165. Nah, kenapa misalnya tarekat Qadiriyah zikirnya 66? Karena mereka hanya menyebut Allah saja zikirnya. Allah, 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 sama hampir mirip dengan tarekat Rifaiyah. Itu karena kalimat Allah itu jumlahnya 66, walaupun ada alasannya ya, tidak mesti begitu ya. Tarekat Qadiriyah juga zikirnya menggunakan kalimat la ilaha illallah. Tapi muaranya di situ. Ada yang bahkan zikirnya hanya hu saja. Hu. Itu udah panjang lah, tidak akan selesai 1 semester ya. Oke, saya kira itu dulu ya Pak Bambang. Iya, silakan. Kenapa? Zikrul fikri. Ada zikrul lisan, ada zikrul jawarih. Jawarih anggota tubuh. Al jawarih hak kecil. Jim, wawu, alif, ro, ha, jawarih. Ada zikir fikiran, zikrul fikri. Ada zikrul qalbi. Ya kan? Jadi ketika kita zikir itu yang 4 ini semuanya main gitu ya. Nggak ada pemisahan nih. Ketika kita menyebut dengan lisan kita, otak kita, anggota tubuh kita, hati kita terintegrasi gitu, menyatu. Oke, syukran jazilan li hudurikum wastimaikum. Wa indakumul as'ilah falyatafaddal. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan yang keluar dari tema Pak Ustaz. Itu agama Buddha atau Hindu itu asal-muasalnya dari mana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Satu dulu ya, oke. Kalau kita menggunakan perspektif atau kacamata atau sisi Islam ya, agama itu hanya satu, agama Islam. Semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan hanya satu agama, Islam. Nah, Islam itu kemudian masuk ke wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu dengan nabi-nabi tertentu sebelum Nabi Muhammad. Ada yang menisbahkan agama itu ke agama tempat diturunkan agama itu. Misalnya Yahudi, ya kan? Agama Islam yang diturunkan pada orang-orang Yahudi disebut agama Yahudi. Agama Islam yang diturunkan pada orang-orang Nazaret misalnya atau Nasrani ya disebut dengan agama Nasrani, padahal Islam yang turun pada orang-orang Nazaret atau Nasrani. Nah, biasanya agama Islam itu ada yang tetap dengan keislamannya, ada yang disimpangkan oleh umatnya, ada yang disimpangkan oleh umatnya. Seperti agama Nasrani, Islam yang diturunkan pada orang-orang Nasrani itu Islam tauhid, ya kan? Tauhid dia. Gusti Allahnya satu, Tuhannya satu, nggak banyak. Nah, kemudian ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian ajarannya menjadi berubah. Ada yang berubah fatal malah. Dan itu dikritik di dalam Al-Quran misalnya tentang perubahan kitab Injil. Yaktubuna bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka nulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengaku ini dari wahyu Allah. Hadza min indillah. Liyashtaru bihi thamanan qalila.
untuk mendapat keuntungan sedikit ya. Nah, agama Hindu dan Buddha itu jika dirunut dari sejarah itu asalnya agama Islam. Asalnya. Dan ada yang menyebutkan Siddhartha Gautama itu Nabiun min Anbiya'illah. Karena nabi-nabi Allah itu tidak disebutkan secara detail nama-namanya karena terlalu banyak, sepanjang ajarannya sama dengan ajaran murni Islam, maka pasti pembawanya nabi, begitu maksudnya. Itu dalilnya begitu. Nah, Siddhartha Gautama itu kan dia mengajarkan akhlak ya, mengajarkan akhlak. Akhlaknya itu sama persis dengan yang diajarkan oleh Islam. Jangan membunuh, jangan menyakiti orang lain, jangan mencuri dan seterusnya, itu banyak itu. Dan itu ajaran Islam, ya kan? Sama seperti agama yang asalnya diajarkan kepada orang-orang Yunani, itu diajarkan oleh Nabi Idris ya, Nabi Idris alaihissalam, yang kemudian orang-orang Barat menyebutnya Hermes ya. Nah, Hermes itu ya, Nabi Idris alaihissalam. Makanya ajaran-ajarannya itu mirip persis dengan ajaran-ajaran Islam tentang ketauhidan, ya kan, tentang etika yang dibangun oleh Aristoteles misalnya, Plato, ya kan. Itu ajaran-ajaran akhlaknya luar biasa itu ilmu mantiknya kan, yang kemudian dipelajari juga oleh orang-orang Islam, ya kan. Walaupun ada yang menolak ilmu mantik itu seperti Ibnu Salah dan Imam Nawawi itu nolak. Jadi gitu ya Bu. Kemudian terjadi penyimpangan itu jauh banget sehingga tidak kelihatan keislamannya, sama sekali tidak kelihatan. Semakin jauh kan tidak kelihatan. Kalau dulu masih dekat kelihatan itu filsafat etika, ajaran etikanya, filsafat ketuhanannya itu kelihatan jelas. Dan saya kira ini pernah dicontohkan oleh siapa itu yang ahli Zakir Naik. Zakir Naik itu pernah mencontohkan beberapa kitab-kitab di agama-agama lain yang dicocokkan di beberapa hal itu mirip dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, ya kan? Bahkan orang-orang agama Hindu sendiri tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Zakir Naik ya, ketika dibuktikan bahwa di kitab suci mereka ternyata konsep ketuhanannya tauhid. Seperti itu ya. Agama Hindu konsep ketuhanannya bahkan tauhid. Itu dibuktikan oleh Zakir Naik. Nah, ini menunjukkan pertanyaan Ibu sekaligus memberi jawaban bahwa agama pada awalnya itu Islam. Kita hanya melihat dari perspektif Islam. Oke, barangkali ada yang lain, silakan. Ya. Ini kan berzikir itu tadi meliputi 4 hal, bisa dan seterusnya harus satu. Jangan kita berzikir baik duduk, berdiri maupun terlentang. Ya. Nah, kita kalau jalan saya kira ada susah juga kalau harus itu badannya juga. Gimana kira-kira yang sebaik-baik itu tadi? Begini, itu tidak dalam pengertian keempat-empatnya berbarengan gitu ya. Itu sinkron maksudnya, sinkron ya. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan hatinya gitu. Kalau dia meyakini berarti diucapannya juga sama. Tidak mesti berbarengan maksudnya, tidak mesti. Ada sinkronisasi antara ucapan, pikiran, keyakinan dan gerakan. Gerakannya itu sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang diyakini, apa yang dipikirkan. Nah, ini juga termasuk, ini pertanyaan menarik ini. Ada 2 hadis yang berkaitan dengan minum ya. Di hadis itu disebutkan la tashrobanna ahadukum qaima. Jangan kalian minum sambil berdiri. Tapi ada hadis lagi satu sahih. Wa huwa yashrabu qaima. Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Hadisnya sahih. Yang tadi sahih, yang barusan juga sahih. Nah, kenapa? Ya. Nah, ini sekaligus menjelaskan yang tadi.
Ada yang qiyama itu artinya berdiri, ada yang artinya jalan. Nah, yang wahwa yashrabu qa'ima itu Rasul minum sambil berdiri. Latas robana ahadukum qa'ima itu jangan minum mondar-mandir. Gitu ya. Mondar-mandir. Lulumpangan minum gitu. Nah, itu ada ulama yang menafsirkan begitu, memberi syarah hadis yang jangan minum sambil mondar-mandir. Padahal qa'ima, latas robana ahdukum qa'ima. Yang lain, yang hadis yang terakhir juga qa'ima. Wa huwa yashrabu qa'ima. Dia Rasulullah minum sambil berdiri. Nah, makanya dipisahkan ulama ini karena kedua-duanya sahih, maka yang tidak boleh minum itu tidak boleh minum sambil mondar-mandir, karena itu akan mengganggu pencernaan. Tapi kalau berdiri tegak tidak ada gerakan tertentu itu dibolehkan, seperti Rasul pernah melakukan itu. Wa huwa yashrabu qa'ima, persis seperti minum air zam-zam itu ya, seperti itu. Lagi sa'i gitu kan, udah cari minum gitu Ustaz. Ya berdiri maksudnya, berdiri tegak gitu ya, karena posisi mungkin darurat atau apa gitu ya. Ini ada Ya. Ada yang mengatakan harus terucap gitu. Ya. Karena ada yang mengatakan sampai basah bibirnya karena Betul. Iya, pasti itu, karena zikir itu di dalam Al-Quran ada yang zikir bil lisan ya. Nah, ketika Quran mewajibkan orang untuk zikrul lisan, maka zikir lisannya itu seperti tadi itu, saking sungguh-sungguhnya, saking khusyuknya, maka dia tidak terasa misalnya basahnya bibir, kemudian bahkan saking kerasnya bisa jadi kering gitu, kering ya, karena energi tersedot. Maksud saya yang 4 tadi itu tidak dalam pengertian dalam satu jeda gitu ya, apa ya? Ya, satu periode, tidak begitu. Itu satu kesatuan dalam pengertian kalau kita meyakini maka lisan juga harus seperti itu, atau dibuktikan dengan lisan, dibuktikan dengan pekerjaan. Terus zikir juga bisa berarti misalnya mikir tentang ciptaan-ciptaan Allah yang kemudian bisa menguatkan keimanannya, menguatkan ingatnya sama Gusti Allah. Misalnya gitu ya, kita diberi nikmat nih, ya kan, mikir Gusti cacak kurang bobolokot ku dosa kieu masih kene diberi nikmat nuhun Gusti misalnya. Itu kemudian dia mengingat Allah. Nah, seperti itu. Jadi melihat apapun yang ada di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, itu tafakur, muaranya tetap zikir. Muaranya tetap ingat sama Allah. Karena kata zikir itu yang belasan tadi itu kuncinya hanya satu, ingat. Gitu ya. Ingat. Termasuk Quran juga peringatan dari Allah, ya kan? Apapun yang 16 tadi itu peringatan dari Allah, termasuk sisa Allah juga peringatan dari Allah. Ustaz, kalau zaman Rasulullah, zikir itu dikerjakan individual atau berjamaah? Individual, tidak ada jamaah. Tapi nampak yang ada di kita kan ada juga berjamaah. Ya. Masuk juga apa namanya? Disebut dengan begini. Tidak ada perintah bahwa zikir ba'da sholat itu misalnya itu harus diberjamaahkan. Tapi tidak ada larangan zikir itu diberjamaahkan. Jadi ini persoalan ijtihad dan persoalan kepatutan atau kepantasan. Ya. Kalau sekiranya misalnya dengan zikir berjamaah itu sama husunya dengan zikir pardia, dengan zikir sendiri-sendiri, itu tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tong jauh-jauh lah. Muludan sarua. Muludan itu kasusnya sama dengan apa yang saya jelaskan barusan. Muludan itu tidak disuruh itu, tapi tidak dilarang.
tidak ada suruhan dari Rasul dan tidak ada larangannya. Makanya persoalannya ijtihadiyah akan dikembalikan pada apakah muludan itu bermanfaat atau mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, tinggalkan, gitu ya. Kalau manfaatnya lebih besar, why not? Kenapa tidak? Gitu ya. Tapi tetap bukan pada istilah mauludannya, supaya menjadi berlaku umum, tapi pada syiar Islamnya, silaturahimnya, ya kan? Itu yang harus dimunculkan itu supaya siapapun bisa masuk ke situ. Oke, kita tutup saja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya muyassira kull asir yassir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana fataysiru asirin alayka yassir yassir lana wa ala mushkilati dinina wa dunyana. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir anta alimun biha wa basir hajatuna ilaika kathir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka najjina minan nari wa mimman la yakhafu minka anta rajauna ya Allah birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.